Sepu kabar bagaimana jua? Katong baku dapa lagi nih di DP Wiki dan sekarang Katong berada di Maluku, tanah rempah-rempah yang diburu sejak era kolonial. Tempat orang-orang tua dengan pandangan masih selaras dengan alam. Wilayah 1000 pulau di mana hutan dan airnya sangat kaya. Maluku, beta akan ajak Ose mengelilinginya kali ini. Mari! Maluku adalah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, berbatasan dengan Laut Seram di bagian utara, Papua di bagian timur, Sulawesi di barat, serta di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Arafura. Salah satu budaya Maluku yang bagus ditiru adalah makan besar bersama yang disebut dengan makan pakita, di mana semua makanan disajikan di atas daun pisang, lalu diletakkan di lantai atau tanah untuk disantap bersama. Tapi, orang Maluku sejak dulu dikenal arif dalam mengelola sumber daya alamnya. Mereka masih kental menjaga adat yang disebut sasi, yakni larangan mengambil hasil alam dalam waktu tertentu. Itu semua untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Tapi nggak cuma arif dan bersahaja, Maluku juga dipenuhi orang-orang bersuara emas. Entah sejak kapan, suara orang-orang Maluku itu enak-enak banget didengar. Sejak dulu, lagu-lagu dari Maluku udah banyak berkeliaran di YouTube dan dijadikan lagu latar joget-joget di TikTok. Kamu pasti udah hafal dengan lagu Kasih Slow kan? Kasih slow, kasih slow. Namun secara tradisional, kita mengenal alat musik tifa yang juga dipakai oleh beberapa orang Papua. Gendang kayu yang lubang bagian tengahnya. Ada juga tahuri, terompet dari cangkang kerang besar. Untuk musik, biasanya dimainkan untuk mengiringi tari-tarian mereka, yang tidak jauh-jauh menggambarkan tentang hasil bumi dan panen, seperti tari pukul sagu dan tari pete cengkeh. Ada juga tarian perang, cakalele yang pernah memberikan kejutan kepada Pak SBY. Oke, tari pete cengkeh ini akan menjadi penutup perjalanan kita. Terima kasih udah berjalan-jalan bersama beta kali ini ya. Berjumpa lagi Katong di wilayah lain. Secara geografis, Sumatera Utara ini ada di bagian sebelah barat Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Medan. Kalau membahas Sumatera Utara, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi penghasil durian terbesar di Indonesia ini. Salah satunya adalah Sumatera Utara yang terkenal dengan ragam sukunya. Mulai dari suku Melayu, suku Batak Karo, suku Simalungun, suku Pakpak, suku Batak Toba, suku Mandailing, suku Pesisir, dan suku Nias. Lalu ada tari tortor. Bahkan tarian ini sudah sampai dikenal dunia loh. Tarian ini merupakan sarana untuk menyampaikan rasa hormat kepada leluhur dan orang-orang yang dihormati. Gak hanya itu kids, ada Bika Ambon juga nih. Bika Ambon adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh oleh mereka yang berkunjung ke Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Nah, kalau yang satu ini pastinya sudah gak asing lagi. Salah satu lokasi wisata yang paling terkenal dari provinsi ini adalah Danau Toba. Danau ini terbentuk karena letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun lalu. Dan kini sudah menjadi ikon Sumatera Utara yang mendunia loh. Nah, kali ini Great Kids akan membahas suku Batak Toba, salah satu suku yang paling populer dari provinsi ini. Suku Batak Toba ini asal muasalnya dari Toba, Samosir. Namun sekarang, masyarakat suku ini sudah menyebar ke banyak daerah, bahkan hingga dunia. Semakin berkembangnya zaman, juga membuat kebudayaan Batak Toba mengalami perkembangan mengikuti zaman. Salah satunya adalah
pakaian adat dalam acara pernikahannya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari bagian celana panjang. Celana panjang ini terbuat dari bahan jas dengan warna yang beragam, namun umumnya menggunakan warna hitam. Lalu, pada bagian baju, biasanya laki-laki akan menggunakan kemeja putih, kemudian ditutupi lagi dengan jas lengan panjang dengan berbagai warna, namun umumnya menggunakan warna hitam. Gak ketinggalan juga tambahan dasinya dengan warna yang cerah seperti merah dan kain ulos ragi hotang yang diselempangkan di bagian bahu sebelah kanan. Pada bagian atas, laki-laki akan menggunakan sortali atau tali-tali yang digunakan sebagai mahkota pada laki-laki. Sortali yang berbentuk segitiga ini terbuat dari campuran tembaga dan emas, kemudian dilapisi dengan kain merah. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah menggunakan songket dengan berbagai motif yang cerah, karena warna cerah melambangkan kehidupan yang cerah ke depannya. Lalu pada bagian tengah menggunakan kebaya yang biasanya menggunakan warna cerah atau putih, yang melambangkan kehidupan yang bersih dan cerah. Gak lupa juga, sama seperti laki-laki, perempuan juga menggunakan ulos ragi hotang di bahu sebelah kanan. Lalu pada bagian atas, perempuan juga menggunakan sortali atau mahkota, yang terbuat dari campuran emas dan tembaga yang kemudian dibalut kain merah. Tapi untuk perempuan bentuknya berbeda. Sortali ini berbentuk persegi panjang. Wah, pakaian adat suku Batak Toba di Sumatera Utara yang sudah lebih modern ini bagus juga ya. Selain pakaian adat, rumah adat dari Sumatera Utara juga menjadi ciri kebudayaan Provinsi Sumatera Utara loh. Sumatera Utara dikenal dengan nama Rumah Adat Jabu Bolon, untuk rumah adat yang digunakan sebagai tempat pertemuan adat, seperti acara syukuran dan sebagainya. Selamat datang di Jawa Tengah, jantungnya budaya Jawa, yang menjadi tempat bermukimnya orang-orang Samin, tonggak pertama pembangunan kereta api di Indonesia, di mana kamu bisa menikmati lumpianya yang khas. Jawa Tengah yang wilayahnya menjadi tempat bersemayam dewa-dewi, juga menjadi tempat berdirinya candi-candi bersejarah, termasuk monumen Buddha terbesar di dunia. Mendaki di Merbabu hingga menyelam ke Umbul Ponggok. Kali ini kita akan menelusuri Jawa Tengah. Monggo! Jawa Tengah seperti penamaannya, secara geografis terletak di bagian tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Jawa Barat di bagian barat, daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, di bagian timur ada Jawa Timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Dan jika bicara kebudayaan, maka Jawa Tengah adalah jantungnya budaya Jawa. Pertama, karena kerajaan-kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah semuanya besar dan membawa pengaruh ke seantero Pulau Jawa. Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Mataram Buddha, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaran. Dan sisa-sisa kejayaannya bisa terlihat di candi-candi yang memenuhi Jawa Tengah. Dari Candi Borobudur yang tersohor, kuil Buddha terbesar di dunia yang ada di Magelang, candi peninggalan Wangsa Syailendra dari tahun 800 Masehi yang ditinggalkan pada abad ke-14 lalu ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Stamford Raffles. Kini menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. 2 km dari Borobudur terdapat Candi Pawon, dan 3 km dari Borobudur terdapat Candi Mendut, yang diperkirakan lebih tua dari Borobudur. Ketiganya berada dalam satu garis lurus. Dan di Prambanan Klaten terdapat Candi Plaosan, peninggalan Mataram Hindu di abad ke-9. Tidak jauh dari situs Plaosan ada komplek candi terbesar, berada di perbatasan Jateng dan Yogyakarta, yakni Komplek Candi Prambanan.
Komplek candi lainnya dan tertua terdapat di ketinggian Dieng 2000 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Candi Sewu di dekat Arca Roro Jonggrang yang ada di Prambanan. Dan Candi Gedong Songo yang ada di puncak Gunung Ungaran. Pengaruh kerajaan Mataram memang tidak main-main. Malah pernah berhasil menginvasi ke Jawa Barat dan memberikan warna baru bagi budaya Sunda. Seperti strata bahasa Ngoko dan Kromo. Bahasa halus dan kasar yang sebenarnya tidak dikenal di Jawa Barat. Simbol-simbol lain kebudayaan Jawa bisa dilihat dari rumah adat Joglo, memiliki bentuk atap yang khas dan memiliki 4 tiang utama yang disebut Sokoguru. Jika menyebut batik Jawa, Jawa Tengah adalah tempatnya karena kerajinan batiknya, Pekalongan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar anggota jaringan kota kreatif dunia UNESCO. Dan di Solo, ada yang disebut kampung pengrajin batik, namanya Kampung Batik Laweyan. Disebut seperti itu karena di masa Kasunanan Surakarta, kampung ini menjadi tempat tinggal para pengrajin batik. Batik khas Solo dikenal dengan coraknya yang kecil-kecil dan banyak didominasi warna coklat soga kekuningan. Berbeda dengan batik Pekalongan yang berwarna lebih cerah dengan ornamen garis dan titik-titik. Jangan lupakan Jepara yang mendapat julukan kota ukir dunia, tempat produk dan hasil karya seni ukir yang telah mendunia. Kebudayaan Jawa sepertinya menjadi salah satu yang paling besar dan populer di Indonesia. Itulah mengapa hampir semua warga hafal dengan lagu-lagu daerahnya. Kamu tentu tahu dong lagu Suwe Ora Jamu yang dinyanyikan oleh Waljina dan diciptakan oleh R.C. Harja Subrato, pencipta lagu Gundul-Gundul Pacul-Cul Gembelengan. Nah, kemudian gambang, gong, siter, bonang, kenong, saron, gender, selentem, dan suling adalah alat musik khas Jawa Tengah yang selalu mengiringi lagu-lagu daerah dan tariannya. Seperti tari gambyong yang memang dalam sejarahnya datang dari Keraton Surakarta untuk menyambut tamu. Lalu kini populer jadi tontonan yang menarik bagi wisatawan. Dan gak lengkap berwisata di Jawa Tengah tanpa mencoba lumpia khasnya, ditemani es dawet ireng. Sebelum berjalan-jalan ke tempat wisatanya. Banyak pilihan loh, selain lokasi candi-candi tadi, kamu bisa melakukan pendakian di Merbabu. Tapi hati-hati, karena gunung ini adalah berapi aktif. Atau mungkin kamu ingin menyelam di Umbul Ponggok, bisa lah ya. Atau mengunjungi Taman Nasional Karimun Jawa di Jepara. Jawa Tengah ini sebenarnya dikelilingi banyak pegunungan, seperti Pegunungan Lasem Rembang yang dikabarkan menjadi habitat merak merah dan macan tutul. Meski dikabarkan pula, 9 satwa endemik Jawa Tengah terancam punah, termasuk kepodang emas yang jadi maskot provinsi. Kabar menyedihkan ini biar jadi penutup perjalanan kita di Jawa Tengah. Lain kali kita kembali lagi ya. Atur suwun telah mendengarkanku bercerita. Ngapunten kalau ada salah kata dan data ya. Dan aku pamit dulu. Indonesia memiliki ragam suku yang melimpah. Salah satu sukunya adalah suku Betawi. Suku yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di Jakarta ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Selain kuliner tradisionalnya yang lezat, suku Betawi juga terkenal dengan ragam budayanya yang unik dan masih terjaga hingga sekarang. Yang pertama, ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa khas Betawi. Boneka ini sering dijadikan sebagai bentuk pertunjukan yang ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat Betawi. Boneka yang terbuat dari anyaman bambu ini biasanya dicat warna merah dan biru pada bagian wajahnya. Merah melambangkan ondel-ondel perempuan dan biru melambangkan ondel-ondel laki-laki. Yang kedua, Tanjidor. Untuk menampilkan pertunjukan ondel-ondel tidak lengkap jika tidak menggunakan pengiring musik. Salah satu pengiring musik ondel-ondel adalah Tanjidor. Tanjidor merupakan orkes khas Betawi yang juga digunakan untuk pesta rakyat dan pengantar pengantin. Ada beberapa instrumen dalam orkes Tanjidor, di antaranya adalah klarinet,
drum, saksofon, tenor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi. Jumlah pemain ini tidak lebih dari 10 orang dan menggunakan dialog bahasa Betawi. Saat pertunjukan, pemain lenong ini sesekali adu pantun sehingga menambah keseruan jalan ceritanya. Berbeda dengan ondel-ondel, teater yang penuh dengan lelucon ini menggunakan gambang kromong sebagai iringan musiknya. Seni bela diri tradisional khas Betawi adalah silat beksi. Silat ini pertama kali dikembangkan oleh masyarakat di daerah Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Baju yang digunakan oleh pesilat ini disebut pangsi, yaitu baju longgar khas Betawi yang dipadukan dengan celana mengatung di atas mata kaki, kain sarung kotak-kotak yang disematkan di leher, dan peci hitam atau merah. Biasanya pesilat juga menambahkan atribut seperti sabuk hijau, cincin batu akik, sendal kulit, dan sebilah golok di bagian pinggang. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga punya beberapa lagu adat yang terkenal loh, seperti ondel-ondel, jali-jali, kicir-kicir, keroncong Kemayoran, dan masih banyak lagi. Nah, menarik kan? Semakin tertarik dengan budaya Provinsi DKI Jakarta? Pulau Rote adalah pulau paling selatan wilayah teritorial bangsa Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada 3 fakta unik tentang pulau ini yang mungkin belum kita ketahui. Pertama adalah alat musik sasando. Pulau Rote disebut juga Pulau Lontar karena pulau ini ditumbuhi begitu banyak pohon lontar. Salah satu yang mendunia adalah alat musik yang terbuat dari lontar, yaitu sasando. Sasando adalah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang cukup terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Alat musik petik ini cara memainkannya sama seperti dengan harpa, yaitu menggunakan kedua tangan untuk memetik dawainya. Sasando sendiri dibuat menggunakan daun lontar yang mengelilingi bambu sebagai penahan resonansi dan bantalan kayu untuk menahan senar. Saat ini sasando dikembangkan menggunakan listrik sehingga meski alat musik ini masuk dalam kategori tradisional, namun dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Topi Tiilangga. Topi khas orang Rote yang terbuat dari daun lontar muda yang memang banyak ditemui di situ. Tiilangga adalah topi bertepi lebar yang memiliki cula atau jambul yang tingginya sekitar 40-60 cm yang orang banyak menyebutnya antena. Antena pada Tiilangga mengarah naik ke atas melambangkan pengagungan manusia kepada Tuhan. Tenun ikat rote. Kain tenun ikat rote Ndao telah ada sejak ratusan tahun silam. Sebelum mengenal kapas, kain tenun dibuat dari bahan serat gawang. Tenunan yang dihasilkan berupa sarung yang disebut lambitei dan selimut yang disebut lavetei, dipakai sebagai pakaian harian maupun pakaian pesta. Menenun merupakan keahlian yang wajib dimiliki seorang wanita. Kedewasaan wanita Rote tidak hanya diukur oleh usia semata-mata, melainkan juga dari kemampuannya mengikat motif, mencelup, dan menenun. Kini, suku Rote masih bertahan di era modern di atas pulau paling selatan benua Asia itu dan tetap mengenal jati diri mereka sebagai orang Rote. Mereka tetap melestarikan budaya dan adat meski kini tergerus zaman. Namun, orang Rote tetap bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk dan kaya akan nilai sejarah historis.